Puji Tuhan, selamat malam seluruh pemuda dan remaja Youth Generation. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita bawa segenap hati dan kehidupan kita untuk kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apa yang Tuhan sudah beri lebih dahulu bagi hidup kita, kiranya malam hari ini kita mau mempersembahkan yang terbaik kembali bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya kepadamu Tuhan, oh haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Segala pujian, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kelimpahan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Mari kita naikkan pujian ini. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai seutuhnya ibadah kami Tuhan. Kita akan berdoa, kita undang hadirat Allah lebih dahsyat bekerja di tengah-tengah kita. Dengan hormat nanti Kak Sondang akan masuk di dalam doa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sampai saat sore hari ini Tuhan kami bisa beribadah kembali Bapa, itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah youth kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang melayani Tuhan pada hari ini, baik itu usher, singer, leader maupun pemain musik persembahan. Biar yang mereka lakukan dalam pelayanan ini Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Haleluya. Tibakanlah mereka dengan selamat Tuhan sampai ke rumah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak mau beribadah ataupun itu malas Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Supaya mereka bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Di ibadah youth kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan memulai ibadah kami dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk rekan-rekan semua. Malam hari ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita, dan kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan malam hari ini untuk kita beribadah di rumah Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah beri. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini.
Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita terus memuji Tuhan. Datang ke bait Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur, datangkan dan nikmatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memujimu, haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, amin. Haleluya, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk rekan-rekan semua. Luar biasa. Dalam keterbatasan kita pakai masker, tapi kita percaya ada kekuatan Tuhan mengalir terus dalam hidup kita. Karena roh Tuhan terus ada di rumah Tuhan, dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan segenap hati kita, segenap kehidupan kita malam hari ini. Ada berkat Tuhan yang mengalir lebih banyak lagi bagi kita, lewat kebenaran firman yang akan disampaikan bagi kita semua. Mari kita buka setiap hati dan kehidupan kita agar kita dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan, dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada kekuatan kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kita akan siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan malam ini. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dan bumi, sejauh
Demikian besar kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu besar kasih Allah. Glory, 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 haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan, sukacitaku, sukacitaku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan kekuatan dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Malam ini ya Tuhan, kami angkat doa kami angkat hati kami angkat jiwa kami, roh kami di hadapan-Mu. Segalanya terbuka ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja lebih jauh dalam setiap hati kami. Malam ini kami mau terima firman Tuhan. Bekerja dan berkaryalah ya Roh Kudus. Bekerja dan berkaryalah ya Tuhan Yesus. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Biar kuasa firman Tuhan masuk ke dalam setiap hati kami, jiwa kami. Membangun kembali iman kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah dengan kuat kuasa firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami malam ini. Kami akan siapkan hati dan hidup kami seutuhnya untuk kami terima firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami mohonkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya akan serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas untuk melayani. Ya, haleluya.
Ya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Aduh, haleluya. Aduh, kok kayaknya sepi banget. Haleluya. Aduh, masih kurang. Haleluya. Ya gitu dong, kan anak-anak muda. Anak muda itu biasanya lebih kuat ya, lebih kuat suaranya, lebih lebih kencang. Walau di luar mungkin hujan tetapi tidak mempengaruhi semangat kita untuk melayani Tuhan, amin. Boleh hujan ya, enak ya kalau dibawa tidur ya hujan. Tapi saya bersyukur dan saudara lebih dari pemenang karena apa? Saudara ada di rumah Tuhan pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Tentunya pertama sekali saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan percayakan saya kembali untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan terima kasih buat pengurus pemuda yang mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan langsung saja buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Matius ada dalam perjanjian baru. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang, saya akan mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, kalau saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan baca. Atau kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, nanti saudara baca ayat yang genap, dan di ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Hal pengajaran yang sesat, ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api bersama-sama. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal buahnya. Ya, silakan duduk. Dapat dikatakan ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini berbicara saudara, kalau kita dari buahnya lah kita akan mengenal seseorang ya, dari buahnya lah kita akan mengenal seseorang. Kalau saya berikan tema pada saat sore hari ini adalah pelayan sejati. Kalau dikatakan saudara pelayan sejati itu saudara walau tidak dianggap tetapi dia tidak marah. Walau tidak dihargai saudara tetapi dia tidak marah. Ya saudara, itu adalah pelayan sejati. Kalau pelayan sejati ini saudara kita perhatikan, dikatakan pelayan sejati. Pelayan sejati ini berarti dia rela melayani, dia rela memberikan waktunya untuk melayani dalam pelayanan apapun. Dan bukan hanya pelayanan yang besar yang mau dia terima. Pelayan sejati itu saudara dari pelayan-pelayan yang tidak dianggap orang lain tetapi dia bisa kerjakan saudara. Kalau menurut saudara contoh-contoh pelayanan itu apa sih? Pelayanan yang ada di gereja itu apa sih? Apakah hanya menyambut tamu, terus menjalankan persembahan, memimpin pujian sebagai singer, pemain musik, firman Tuhan? Apakah hanya sekedar itu? Kalau menurut saudara yang disebutkan atau yang dikatakan pelayanan?
Atau ada hal yang lain yang menurut saudara yang disebutkan pelayanan? Ada yang lain? Yang lain saudara. Apakah menurut saudara, apakah menurut pemuda yang disebutkan pelayanan itu adalah hanya yang berurusan dengan mimbar? Apakah menurut saudara seperti itu pelayanan? Halo? Kalau menurut saudara? Bersih-bersih katanya saudara. Pelayanan itu saudara, yang disebutkan pelayanan bukan hanya sekedar pelayanan mimbar. Bukan hanya sekedar melayani musik. Bukan hanya sekedar melayani kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani pujian. Tetapi saudara, dari pelayanan yang kecil, seperti saudari Sorna bilang, bersih-bersih juga itu pelayanan. Mungkin itu saudara tidak dipandang orang lain. Tetapi itu adalah sebuah pelayanan. Ya, ada satu pelayanan saudara yang tidak orang lain lihat, tetapi manfaatnya sangat, gunanya sangat banyak, sangat luar biasa. Orang lain gak lihat loh. Apa menurut saudara apa? Doa. Doa itu pelayanan saudara. Saudara berdoa di kamar saudara, orang lain gak tahu. Saudara berdoa di kamar, berdoa untuk pelayanan youth, berdoa untuk pelayanan umum, berdoa untuk kemajuan pelayanan, berdoa untuk orang yang sakit. Itu tidak ada yang tahu loh, gak ada yang lihat. Saya pribadi gak lihat saudari Nicole lagi berdoa. Tetapi dia berdoa, tetapi saudara saat dia berdoa saudara, ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan pemuda contohnya. Tapi orang lain gak lihat loh, itu doa saudara. Jadi yang disebutkan pelayanan itu saudara bukan hanya yang urusannya dengan mimbar. Bukan hanya urusan dengan mimbar saudara. Tetapi dikatakan saudara berdoa juga saudara itu melayani. Bersih-bersih juga itu melayani. Itu disebutkan pelayanan juga saudara. Dikatakan dalam hal ini seorang pelayan saudara, ya pelayan sejati itu dia memberikan diri untuk melayani Tuhan. Dikatakan dikenal, buah itu dikenal, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Seorang pelayan Tuhan itu akan kelihatan dari buahnya. Buahnya itu apa? Perbuatannya. Buah seorang pelayan itu seperti apa saudara? Buahnya kita saudara yang akan dicicipi orang lain. Yang orang lain lihat saudara. Yang orang lain nikmati saudara adalah buah dari saudara seorang pelayan. Seorang pelayan itu dikatakan seperti, saya berikan satu contoh. Dikatakan saudara seorang pelayan itu diumpamakan seperti prajurit. Prajurit ini saudara tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu seorang pelayan saudara. Seorang pelayan ini kadang tidak memusingkan dirinya sendiri. Tetapi dia memang benar-benar seperti prajurit saudara. Seperti prajurit yang memang benar-benar hatinya untuk melayani. Memang benar-benar saudara motivasinya untuk pelayanan saudara. Memang benar-benar hidupnya untuk pelayanan. Dan saudara akan melihat seorang pelayan itu akan kelihatan dari buahnya. Dari buahnya saudara. Kalau dikatakan seorang pelayan itu akan kelihatan dari buahnya. Dari buahnya itu seperti apa? Sikap saudara, perbuatan saudara, tingkah laku saudara, karakter saudara. Karakter kita apakah kita menunjukkan kita adalah seorang pelayan atau tidak? Seorang pelayan saudara pasti memiliki karakter yang berbeda dengan orang yang tidak pelayan. Atau saya katakan seorang pelayan itu pasti dia memiliki satu karakter yang berbeda saudara. Yang bisa dicontoh orang lain, yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Dari mana aja? Dari sikap, dari perkataan saudara. Karakter kita khususnya saudara sangat dibutuhkan.
Seorang pelayan itu karakter. Dibutuhkan karakter seorang pelayan. Ya, itu karakter itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan saudara. Kalau dalam pelayanan saudara kita adu ego, ya, adu ego, adu sombong saudara. Jangan saudara berharap pelayanan itu bisa berkembang. Kalau dalam pelayanan kita merasa saudara saya yang bisa, dia yang gak bisa. Kita meremehkan orang lain saudara. Dan kita merasa kita yang bisa. Jangan saudara berharap bahwa pelayanan yang saudara, satu pelayanan itu bisa berkembang. Tidak saudara. Jangan saudara berpikir saudara di dalam pelayanan. Kalau kita tidak memiliki karakter dan buahnya kita tidak bisa dinikmati orang lain saudara. Itu tanda tanya apakah kita benar seorang pelayan atau tidak. Kalau kita katakan kita seorang pelayan, tetapi kata-katanya kita saudara yang keluar, kata-kata yang kotor, sikap kita sikap yang tidak menggambarkan seorang pelayan, tingkah laku kita yang tidak menggambarkan seorang pelayan, kita berpakaian keluar contohnya saudara tidak menggambarkan kita seorang pelayan. Ya, seorang pelayan itu saudara, dikatakan sudah dia jadi contoh. Ya, jadi contoh bagi orang lain. Panutan bagi orang lain. Bagi orang lain tentunya saudara dalam pelayanan itu pastinya saudara pasti memiliki kerendahan hati. Saudara pernah sampaikan beberapa bulan lalu saudara. Seorang pelayan itu harus memiliki kerendahan hati. Kita melihat saudara seperti yang dilakukan oleh Paulus saudara. Kita melihat dia saudara seorang pelayan yang benar-benar melayani. Yang benar-benar hati seorang pelayan. Dan seorang pelayan itu saudara menyerahkan haknya kepada Tuhan. Kalau seorang pelayan masih mempertahankan egonya saudara, masih mempertahankan karakternya yang lama, masih mempertahankan egonya saudara, saya bisa katakan saudara bahwa dia tidak akan bisa berkembang dalam pelayanan. Tidak akan bisa maju dalam pelayanan kita. Ya. Nggak bisa saudara. Karakter lama kita harus buang kalau kita menjadi seorang pelayan. Ada satu ayat kan katakan seperti ini. Nggak mungkin saudara anggur yang baru itu ditaruh dalam kantong yang lama. Karena apa? Anggur yang baru itu masuk di dalam kantong yang lama ini akan sobek dan akan terbuang. Anggur yang baru itu berbicara tentang Roh Kudus dan kantong kantong yang lama itu adalah kehidupan saudara dan saya. Kalau kehidupan lama masih ada di dalam diri kita saudara, karakter lama masih ada di dalam diri kita, ego yang lama masih ada di dalam diri kita, apalagi kita sudah dibaptis tetapi tidak ada pertobatan saudara, maka hal itu tidak akan bisa terjadi. Karena seperti saya katakan di bulan lalu, pelayanan itu saudara bukan dengan kekuatan kita tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ya saudara, itu dikatakan seorang pelayan itu menyerahkan haknya saudara. Dan yang kedua dikatakan pelayan yang sejati itu saudara, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Ya, Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Dengan kata lain seperti ini. Kita sering saudara menunda. Menunda itu apa? Nanti dulu. Kita sering menunda saudara. Sering kita menunda satu pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kita sering kita menunda waktu. Nantilah kalau saya udah mood ya. Kalau saya udah mood ya. Kalau hati saya sudah benar ya.
nanti kalau saya udah benar, hati saya sudah benar, nanti kalau pikiran saya sudah benar, nanti kalau saya kalau saya udah nggak ada masalah ya, nanti saya seperti ini ya, nanti seperti ini ya, nanti seperti ini ya. Kalau saya udah pintar nyanyi ya, kita menunda-nunda waktu saudara. Itu dikatakan dalam ayat ini. Lebih jelas saudara dalam bahasa Indonesia sehari-harinya lebih tepat saudara, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan pernah menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Ini adalah orang-orang yang menunda. Orang-orang yang suka menunda hasil seperti ini dikatakan tidak jadi menanam dan dia juga tidak akan memetik hasilnya. Dia menunda saudara, menunggu waktu. Menunggu waktu saudara, menunggu waktu sampai benar-benar itu menunggu waktu dikatakan saudara. Jadi dalam hal-hal pelayanan yang dipercayakan juga sering kita menunda waktu kita saudara. Kita tahu waktu ini berjalan dengan cepat saudara, jangan dan cepat dan waktu itu tidak bisa kembali. Apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, apa yang kita bisa lakukan sekarang saudara. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan ya. Selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan dengan baik. Layani Tuhan dengan baik saudara, selagi masih ada waktu. Karena akan ada masanya nanti. Di mana kita saudara, seperti kalau selagi masih ada waktu dan kesempatan baca firman Tuhan, akan ada waktunya nanti kita nggak bisa lagi membacakan firman Tuhan ini. Akan ada masa dan waktunya. Jangan suka menunda saudara. Ya, jangan suka menunda. Ada satu kata katakan seperti ini. Pelayanan yang kurang sempurna selalu lebih baik daripada rencana terbaik yang tidak terlaksana. Atau dengan kata lain, hanya teori tapi tidak ada prakteknya. Sekali lagi, pelayan yang kurang sempurna selalu lebih baik daripada rencana terbaik yang tidak terlaksana. Ada banyak orang saudara, bahkan mungkin di tengah-tengah kita mungkin ada saudara. Wah nanti ya ibadah youth seperti ini ya. Nanti kalau saya udah siap ya, saya akan mempersiapkan nanti youth jadi begini ya. Jadi begini ya, jadi begini ya, jadi begini. Waduh teorinya mah bagus. Tetapi tidak ada prakteknya. Nanti ya kalau saya udah pintar nyanyi ya, kalau hati saya udah siap ya, nanti kalau saya udah benar-benar jadi hati saya benar-benar udah siap jadi seorang pelayan ya, nanti saya akan atur nanti youth seperti ini gitu. Planningnya mah bagus, teorinya mah bagus, tetapi prakteknya tidak ada. Tetapi firman Tuhan katakan pelayanan yang kurang sempurna selalu lebih baik daripada rencana terbaik tetapi tidak dilaksanakan. Lebih baik kita enggak serencanakan daripada hanya planning saja, hanya teori tetapi tidak dipraktekkan. Kadang mungkin kita bilang, wah nanti kalau saya udah ini nih, nanti kalau saya udah jago nyanyi nih, nanti kalau saya udah jadi pemimpin, saya akan bawa cara pemimpin pujiannya seperti ini. Sampai kapan? Saudara, waktu ini berjalan terus, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi saudara. Saya katakan tadi firman Tuhan katakan, selagi ada waktu dan selagi ada kesempatan, saudara berikan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Berikan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Enggak dituntut harus pelayanan yang besar. Pelayanan yang kecil juga pelayanan. Berikan waktu saudara untuk melayani. Apa yang bisa saudara lakukan? Pelayanan apa yang bisa saudara kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara kerjakan. Ya. Kita kerjakan selagi masih ada waktu saudara. Selagi ada kesempatan. Ada waktu kita melayani Tuhan. Seperti saya katakan tadi saudara, pelayanan kecil mungkin yang orang lain tidak menganggap saudara. Tetapi Tuhan melihat hal itu loh. Tuhan memperhitungkan hal itu. Saudara ingat, saya nggak catat ayatnya saudara, Paulus yang mengumpulkan ranting-ranting dikatakan
Paulus mengumpulkan ranting-ranting untuk api unggun. Buat apa? Untuk menghangatkan semua orang setelah karam kapal. Saya nggak siapin ayat ini. Tetapi dia mengumpulkan ranting-ranting loh. Itu hal yang kecil. Paulus itu mengumpulkan ranting-ranting dikatakan saudara untuk membuat api unggun. Api unggun saudara untuk apa? Untuk menghangatkan semua orang setelah karam kapal. Itu mungkin orang lain nggak menganggap loh, itu cuma pelayanan kecil. Tetapi itu untuk keperluan bersama, untuk keperluan banyak orang. Dikatakan saudara untuk menghangatkan orang yang untuk menghangatkan orang saudara setelah karam kapal. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Ranting-ranting dia kumpulkan saudara membuat api unggul. Kalau ada api unggul saudara, orang yang ada di karam kapal tadi mereka juga akan hangat. Hal-hal kayak gitu mungkin yang kecil-kecil nggak dianggap saudara, tetapi sangat bernilai. Ya, sangat bernilai saudara. Tidak ada tugas yang tidak pantas saudara lakukan dan kerjakan ketika Anda memiliki hati seorang pelayan. Tidak ada kata lain, tidak ada saudara tugas yang tidak pantas saudara lakukan ketika saudara memiliki hati seorang pelayan. Jangan sampai saudara berkata, itu bukan tugas saya. Itu bukan tugas saya. Itu bukan tugas saya. Contoh ya, saya taruh mungkin ember di sini. Atau saya taruh baskom di situ. Itu gak pantas dong tempatnya di situ, benar? Tempatnya bukan di situ. Saudara melihat. Saudara melihat loh. Itu ada di posisi yang tidak benar. Ada di situ. Saudara melihat. Tetapi saudara tidak memperhatikan. Jelas saudara lihat, tapi saudara tidak memperhatikan. Kenapa saya bilang tidak memperhatikan? Karena ember yang tadi tidak berpindah. Itu sengaja saya taruh contohnya di situ. Mau melihat saudara, ini nggak bagus di sini nih. Kalau lihat itu nggak bagus, tapi itu bukan tugas saya. Itu tugasnya Kak Jenry, itu tugas orang yang di gereja. Saudara, itu juga pelayanan untuk saudara. Kalau saudara melihat sesuatu hal tetapi saudara bisa kerjakan, atau contohnya nih bunga nih, ya bunga nih ada 2 nih bunga dalam satu meja, nggak bagus. Harus pindah di meja yang satu lagi. Itu hal kecil yang orang lain nggak lihat. Orang lain nggak lihat loh, nggak bagus kan lihatnya kan, ada 2 bunga di dalam satu meja, nggak bagus loh. Kita melihat sebenarnya, tetapi kita tidak memperhatikan. Kita tahu banyak yang harus kita kerjakan dalam pelayanan, tetapi kita tidak peduli. Kita tahu, kita melihat saudara banyak yang harus dibenahi dalam pelayanan, tetapi kita tidak mau peduli dan kita tidak mau memperhatikan. Beda dengan Paulus. Dikatakan saudara, dia mengumpulkan ranting-ranting untuk kepentingan bersama. Saya katakan tadi, seorang pelayan itu enggak ada ego-egoan saudara. Kalau udah ego si A, kalau udah ketuanya ego saudara, wakilnya ego saudara, bendaharanya ego, jangan saudara berharap pelayanan yang saudara pimpin itu akan berhasil. Tidak saudara, gak bisa. Miliki seorang pelayan. Saya katakan tidak ada tugas yang tidak pantas saudara lakukan kalau ada hati seorang pelayan di dalam diri saudara. Apapun itu. Apapun itu saudara. Ya. Benar? Dari hal kecil. Tuhan melihat saudara yang kita kerjakan itu dari hal yang kecil. Saudara, dari hal kecil, perkara-perkara yang kecil. Ya. Coba kita lihat Matius 10 ayat 42. Bunyinya apa sih di sana ya? Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Hal kecil loh.
Saya baca satu kali lagi. Dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Hal kecil loh saudara, sesungguhnya siapa yang memberikan secangkir saja saudara, hal kecil. Tidak akan kehilangan upahnya. Tidak akan kehilangan upahnya. Contoh, ada seorang hamba Tuhan datang, tamu contohnya datang. Datang seorang tamu di sini saudara, ikut dalam ibadah youth. Dan udah perkenalan, saya seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan dari mana? Contohnya dari Bogor lah, dari mana kayak gitu saudara. Ya, saudara berikan aqua, contohnya aqua, segelas aqua. Ya, segelas aqua atau satu botol lah aqua. Saudara, yang perbuatan saudara Tuhan perhitungkan, karena itu pelayanan saudara terhadap hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke sini. Jangan, kok gitu ya? Kok gitu ya? Ini bukan saya yang ngomong loh, itu firman Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, dikatakan seperti itu saudara. Dia tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah, walaupun kita melihat pelayanan itu pelayanan yang kecil. Ada upah yang akan saudara terima. Apalagi kalau pelayanan menjenguk orang yang sakit, memperhatikan pemuda yang tidak hadir, contohnya. Ada upah bagi saudara dan saya. Hal kecil saudara. Firman Tuhan katakan saudara, setia dalam hal kecil, perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Coba kita lihat. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil. Perkara kecil, setia dalam perkara kecil. Ya, saudara. Perkara yang kecil seperti saya katakan tadi, yang orang lain gak anggap saudara. Tetapi sesungguhnya dia menerima upahnya. Seperti yang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi saudara. Dia akan menerima upahnya. Dia tidak akan kehilangan upahnya saudara. Tidak akan kehilangan upahnya. Ada satu ayat lagi. Banyak banget ayatnya ya. Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya gak baca semuanya. Tapi saya akan baca beberapa ayat. Ini perumpamaan tentang talenta. Kalau talenta ini disebutkan di sini saudara, ini perumpamaan tentang talenta sejumlah uang. Saya akan baca di sini saudara mungkin tahu saudara, ada yang memiliki, ada yang mempunyai talenta, menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima satu talenta. Dalam ayat ini, ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Tetapi saya akan baca, saya nggak baca semuanya, saya akan baca beberapa ayat. Ayat yang ke-21, ini yang menerima 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang memiliki 1 talenta, apa yang dia katakan saudara? Saya tahu engkau Tuhan yang sangat kejam. Dia katakan seperti dia memiliki 1 talenta. Dikatakan dalam ayat ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan lagi, menambahkan lagi perkara yang besar. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi saudara dan saya. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Yang memiliki 5 talenta dikatakan, saya telah ini dan saya mendapatkan laba. Dan juga dalam yang memiliki 2 talenta saudara, beda dengan yang 1 talenta. Dia setia saudara. Ya kan, perbuatanmu itu sangat, hai hambaku yang baik dan setia. Dan engkau setelah setia memikul tanggung jawab perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Kalau Tuhan melihat saudara melakukan hal yang kecil, pelayanan-pelayanan yang kecil saudara, pelayanan apa itu yang kecil? Ya mungkin seperti yang sekarang, sapu kita lap, setelah ibadah kita lap ini, kita bersihkan ini mungkin ya saudara. Ya, kita lakukan hal itu. Atau mungkin kita saudara melihat, waduh ini gak cocok di sini, kita pindahin. Atau kita mungkin saudara ada hal-hal yang kita benahi di dalam gereja, kita lakukan yang orang lain mungkin tidak memperhatikan, tetapi saudara memperhatikan. Saudara kerjakan saudara. Hal-hal yang kecil, saudara setia dalam hal yang kecil. Maka Tuhan mempercayakan hal yang besar bagi saudara. Yang memiliki 5 dan 2 talenta dikatakan saudara, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab lagi yang lebih besar kepada saudara dan saya. Contohnya hari ini, saudara baru dipercayakan sebagai singor saudara. Apa itu saudara dipercayakan sebagai seorang yang menjalankan persembahan. Kalau saudara dipercayakan sebagai seorang, mungkin sebagai singor saudara, saudara setia. Ya, saudara setia atau yang seorang menjalankan persembahan, setia, lakukan dengan setia, lakukan dengan tanggung jawab, jangan bersungut-sungut. Walaupun itu pelayanan yang kecil, ampun katanya, Civioni ya, suruh saya kasih tugas menjalankan persembahan lagi, menjalankan persembahan lagi, menjalankan persembahan lagi. Jangan bersungut-sungut saudara. Tetapi lakukan dengan setia hal itu. Tuhan melihat saudara kerjakan dengan setia, maka Tuhan akan mempercayakan saudara tanggung jawab yang besar. Akan ada hal yang besar yang akan Tuhan percayakan bagi saudara. Bagaimana saudara Tuhan mau mempercayakan hal yang besar bagi saudara? Kalau dalam perkara yang kecil aja kita nggak bisa setia. Kita jalani sih, tapi hati kita bersungut-sungut saudara. Berjalan, kalau yang menjalankan persembahan itu senyumlah, senyum gitu. Yang penerima tamu juga gitu, senyum. Kalau tamu datang jangan duduk, berdiri. Ya saudara, penyambutan itu saudara nggak ada penyambutan yang duduk aja. Berdiri saudara, namanya kita menyambut tamu. Kalau saudara di pesta penyambutan ada yang duduk gak? Duduk gak penerima tamunya? Berdiri. Masa anak-anak Tuhan datang tapi kita duduk sih? Berdiri, kalau dipercayakan jadi tugas penyambutan tamu, jangan duduk, berdiri. Tuhan lihat loh, perkara-perkara kecil mungkin kita anggap remeh saudara. Tetapi dari situ ada nilainya loh, dinilai loh. Dinilai. Mau hari Sabtu kayak mau hari Minggu. Kalau penerima tamu sudah duduk saudara, tamu datang. Karena tinggal nih cek di situ, udah nggak perlu ini. Biasanya kan ini baru berdiri kan, baru berdiri. Tapi kalau saudara berdiri, orang lain akan menilai, oh pelayan di Pademangan seperti ini. Saya mau katakan saudara, kalau saudara dipercayakan menerima tamu, bertugaslah sebagai, bertanggung jawablah sebagai penerima tamu. Kalau saudara dipercayakan menjalankan persembahan, kerjakanlah dengan baik dan jangan bersungut-sungut. Kalau saudara dipercayakan sebagai singor saudara, saudara kerjakan, jangan ada persungutan di hati saudara. Kita kerjakan semuanya, Tuhan bilang perkara yang kecil, setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan percayakan saudara perkara-perkara yang besar.
Kita nggak tahu kan suatu saat nanti saudari Rahel akan memimpin pujian di umum. Ada KKR nanti kan saudari Jessica yang akan Tuhan percayakan melayani pujian di KKR, kan kita nggak tahu. Ada KKR nanti saudari Deborah yang Tuhan percayakan untuk melayani firman Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Benar nggak? Nggak ada loh. Tapi Tuhan lihat, ini anakku yang setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, dalam perkara yang besar juga. Tuhan akan berikan. Karena Tuhan melihat dalam perkara kecil kita bertanggung jawab, maka Tuhan juga percayakan saudara perkara yang besar bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Saya yakin kalau saudara punya potensi yang cukup banyak. Bang Rana punya potensi yang cukup, yang ini saudara. Enggak cukup hanya pelayanan di pemuda. Ya. Enggak cukup hanya pelayanan di pemuda. Ada setia dalam pelayanan pemuda contohnya saudara. Akan ada hal yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Saya tanya senior saudara, saudari Isma. Apa dulu langsung pelayanan pujian di umum? Langsung pelayanan pujian di umum? Enggak kan? Enggak. Pelayanan di remaja pernah saya ingat. Di remaja. Karena Isma masih kuliah, saya udah di sini. Ya saudara, ampun lama banget ya. Masih kuliah saya udah di sini, saudara. Dalson masih SMA saya udah di sini. Nova masih SMP saya udah di sini. Perkara yang kecil saudara. Kalau saudara melihat sekarang Tuhan pakai dalam hal ini. Saya percaya juga saudara punya potensi masing-masing. Amin. Saudara punya talenta masing-masing. Ada yang saudara punya bidang di mana? Saya punya bidang di pujian, saudara. Kalau saudara menganggap, oh saya punya pujian, saudara gali terus, belajar terus dan belajar terus, belajar terus. Emang saudara, pelayan-pelayan pujian yang saudara lihat di YouTube itu mereka langsung bisa seperti itu? Tidak saudara, belajar. Saya pernah sampaikan sama saudari Jessica, saudara, belajar lihat YouTube. Gimana caranya masuk di musik. Belajar dari YouTube saudara. Lihat saudara, oh cara menyembah, cara pujiannya seperti ini nih. Caranya untuk ini mengikuti nadanya seperti ini. Saudara ambil yang positifnya kalau saudara nonton YouTube saudara. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Saya yakin saudara akan bisa. Ya? Benar? Kan bisa saudara. Enggak langsung saudara. Saya lihat kayak saudari Isma dulu remaja, pemuda, pemimpin pujian, paling musik. Kalau musik kan dari dulu udah jadi talenta. Tapi pemimpin pujian lama-lama bisa. Gitu. Ya anak-anak yud, pemuda-pemuda yang ada di sini adalah pemuda-pemuda yang akan dipakai oleh Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saudara perlunya kita menjaga karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti ayat mas kita tadi saudara, kita akan dikenal. Kita akan dikenal dari buahnya kita. Ya, kita akan dikenal, pohon itu akan dikenal dari buahnya. Kalau kita yang memiliki karakter yang baik ya kita, orang lain akan mengenal kita. Kita akan dikenal dari buahnya. Terus yang selanjutnya saudara, ayat yang selanjutnya, saya udah baca tentang talenta ini ya. Saudara, kalau di talenta itu dikatakan adalah kemampuan atau keahlian atau kelebihan yang dimiliki seseorang. Ya, talenta itu kemampuan, keahlian atau kelebihan yang dimiliki seseorang. Saudari Nicole punya kelebihan yang tidak dimiliki saudara Rahel. Saudari Sondang punya kelebihan yang tidak dimiliki saudari Deborah. Saudara Ranap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki saudara Irwan. Benar? Punya kelebihan masing-masing. Punya talenta masing-masing. Itulah kita dikatakan adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Ada kalau semuanya jadi kepala, siapa yang jadi tangan? Kalau semuanya jadi tangan, siapa yang jadi kaki? Kalau semuanya jadi kaki, saudara, siapa yang jadi mata? Semua
diciptakan kita ini. Ini ibadah youth, anak-anak youth yang ada saudara, kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai tangan, dan ada yang berfungsi sebagai kaki. Semuanya itu saudara bekerja bersama-sama. Kalau mata katakan atau kalau lidah katakan saudara, aku lebih penting dari kamu. Kaki lebih penting dari tangan. Nggak bisa saudara, tapi ini harus bekerja bersama-sama. Harus bekerja bersama-sama. Ada yang menjadi kepala saudara. Ada yang menjadi mata yang melihat jiwa-jiwa. Tangan yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, dan kaki yang melangkah untuk cari. Semuanya, semua ini satu di dalam Tuhan. Jadi nggak bisa saudara, saya lebih ini, saya lebih tidak saudara. Semuanya sama-sama berfungsi dalam pelayanan Tuhan. Sama-sama berfungsi. Satu ayat yang terakhir dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama ya. Ini ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya yang saudara kerjakan, yang saudara buat kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Ya, Tuhan perhitungkan, dan Tuhan lihat apa yang saudara perbuat kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Puji Tuhan, bagian firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru dan menjadi berkat buat kita semuanya, dan kita menjadi pelayan-pelayan yang mau lebih lagi bertanggung jawab dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saudara. Kita jangan hanya melihat pelayanan itu pelayanan yang besar baru kita mau kerjakan pelayanan yang besar. Pelayanan yang kecil juga kita harus kerjakan, dan akan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Tahu lagu yang ini enggak? Ku mau melayani Tuhan. Tahu? Kak Deborah tahu? Saya mau undang kita bersama-sama bangkit berdiri. dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Ku mau melayani Tuhan,
ulang dari awal. Ku mau melayani Tuhan. Ku mau melayani Tuhan. Ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Ku mau melayani Tuhan. Jalannya sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Nyatakan dengan kuasa Rohmu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki. Nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki. Nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, dunia tidak dapat menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Semakin kita maju dan semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Semakin kita maju dalam pelayanan, semakin banyak rintangan yang akan kita hadapi. Semakin Tuhan pakai saudara di dalam pelayanan, maka semakin banyak juga hal-hal yang akan saudara hadapi dan saya. Tetapi pujian ini berkata, dunia tidak dapat menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Masalah-masalah yang saudara hadapi tidak dapat menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Pergumulan-pergumulan saudara tidak dapat menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang melemahkan saudara, hal itu pun tidak menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya, saat saudara dipercayakan, saat Tuhan mempercayakan saudara untuk melayani Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kita diproses, kita dibentuk supaya kita menjadi pelayan yang luar biasa di mata Tuhan. Kita akan kembali pujian ini dan kita akan masuk di dalam doa. Aku mau melayani Tuhan. Ku mau melayani
dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Ku mau melayani Tuhan, jalan yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan, biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nanti dengan hormat, dengan kasih Kristus, hamba Tuhan, Saudari Deborah akan pimpin kita dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Inilah menjadi doa kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ini menjadi kerinduan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau melayani akan Engkau ya Tuhan. Kami mau mengabdi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari jadikanlah kami di pelayan-pelayan-Mu yang sejati, pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan, pelayan-pelayan yang taat kepada Engkau ya Tuhan, pelayan-pelayan yang takut kepada Engkau ya Tuhan, yang mengabdi sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami pada saat sore hari ini ya Tuhan Yesus, sehingga biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Bukan cuma sekedar kami melakukan akan setiap tugas yang Engkau berikan kepada kami, bukan hanya sekedar kami mengerjakannya itu ya Tuhan, tetapi biar kami boleh melakukan itu dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh kami melakukan karena kami cinta kepada Engkau ya Tuhan, karena kami mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya kebenaran itu akan mencerminkan akan kehidupan kami, yang akan menjadi sesuatu yang
pegangan dalam hidup kami, untuk kami semakin setia dan semakin setia kepada Engkau dalam pelayanan kami ya Tuhan. Bukan kami melayani Engkau dengan motivasi-motivasi yang lain, tetapi tujuan kami melayani Engkau ya Tuhan. Engkau tahu akan hidup kami, Engkau tahu tujuan kami, Engkau tahu akan hidup kami dalam kami melayani akan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kebenaran-Mu akan mengarahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kami tetap terus berjalan di dalam Engkau ya Tuhan, yang akan memimpin hidup kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami boleh semakin setia dan semakin setia, untuk kami boleh terus melayani akan Engkau sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan setiap kebenaran firman pada saat malam hari ini. Biar kiranya Engkau terus mengurapi akan kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai dia lebih hari lagi, lebih heran ya Tuhan, yang kuasa daripada Engkau ya Tuhan, sehingga dimanapun hamba berada, terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar nama Tuhan dipuji, bahkan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Berkati dalam setiap pergumulannya, berkati akan seluruh kehidupannya Tuhan, yang kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan berkati akan setiap kehidupan hamba. Kami percaya bahwa malam hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan saatnya kami akan berikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan, sesuai dengan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur buat firman pada saat sore hari ini, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Jendri untuk firman Tuhannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam firman pada malam hari ini tersampaikan buat kita ya, khususnya untuk pelayan-pelayan, untuk lebih sungguh-sungguh, lebih setia. Dan saya berharap juga mungkin ada anak-anak youth yang lain yang rindu akan pelayanan juga ikut bergabung dengan kami. Sebentar kita akan melakukan persembahan. Yang akan bertugas hari ini Jessica. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan umumkan untuk
pengumuman pada esok hari Minggu jam 10 kita akan mengadakan ibadah umum, dan juga saya akan berikan pengumuman untuk yang bertugas pada pelayanan hari Sabtu, Youth tanggal 27, leader saya sendiri, singer, Vega, saudara Vega, kolektan saudari V, aser saudari Rintis, musik saudara Yusuf, Hiskia, Ranap, dan Reksi, firman Tuhan saudari Deborah. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang berdiri untuk kita nyanyi. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami saya undang saudara jadi untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik buat pimpinan Tuhan dalam ibadah youth dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan Tuhan memberkati kami semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang sakit Tuhan, yang Kau jamah dan sembuhkan mereka. Atau mungkin ada pekerjaan yang lain, Tuhan tolong. Karena mereka minggu yang akan datang kami bersama-sama untuk berbakti memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah youth yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyertai kami tiba di rumah Tuhan dengan selamat. Kamu percaya juga pulang dengan sukacita dan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kamu bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Dan kami akhiri ibadah youth dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.